Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran IPS. Insya Allah, pada pembelajaran hari ini kita masuk ke tema ke-6, subtema ketiga tentang upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu masih di 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Kemudian siswa dapat menyebutkan upaya yang bisa dilakukan dalam mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mari kita ulas dulu materi pada pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah kalian tentang pertemuan sebelumnya? Kalian sudah membahas tentang apa? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan makna proklamasi, upaya untuk mengisi kemerdekaan, dan upaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Mari kita ingat-ingat kembali tentang makna proklamasi. Proklamasi berasal dari kata proklamasio, berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengumuman secara resmi kepada rakyat. Proklamasi juga berarti deklarasi, di mana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berarti mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia kepada seluruh rakyat dan dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Proklamasi yang dikumandangkan oleh Bung Karno bermakna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara lain. Makna lainnya, proklamasi berarti sebagai puncak perjuangan bangsa, di mana proklamasi juga bermakna berakhirnya penjajahan dan awal terbentuknya NKRI. Proklamasi sebagai titik awal terbentuknya hukum baru dari hukum kolonial ke hukum nasional. Kemudian proklamasi juga bermakna menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang sejahtera. Itulah makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bagi rakyat Indonesia. Proklamasi dikumandangkan, dideklarasikan, secara otomatis bangsa Indonesia telah merdeka. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Untuk mengisi kemerdekaan harus diisi dengan perilaku yang positif. Ini juga merupakan bentuk penghargaan bagi para pahlawan pejuang bangsa kita terdahulu. Salah satunya, perilaku positif itu bisa kita terapkan dalam bidang sosial, di mana dalam bidang sosial ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Karena kemerdekaan Indonesia ini tidak akan tercapai jika tidak ada kebersamaan dalam setiap masyarakat atau warganya. Perilaku positif yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu saling menghormati antar umat beragama, saling menghormati dan menghargai sesama. Ketiga, toleransi dalam keragaman sosial. Keempat, bermain dengan siapapun tanpa membedakan suku, agama, dan budayanya. Yang kelima, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah ataupun di masyarakat.
Yang keenam, beribadah dengan khusyuk. Yang ketujuh, belajar dengan giat dan rajin. Yang delapan, mengikuti upacara bendera dan kegiatan kemerdekaan lainnya. Kesembilan, aktif dalam kegiatan di masyarakat serta mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat. Itu adalah sikap positif di antaranya ya, contoh dalam mengisi kemerdekaan. Selanjutnya adalah upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan ini tidak bisa dilepaskan begitu saja, harus kita pertahankan kemerdekaan kita ini. Karena proses untuk memperoleh kemerdekaan ini tidak dilakukan dengan mudah. Para pahlawan, para pejuang kita merelakan nyawa, harta, benda mereka untuk kemerdekaan. Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Salah satu caranya adalah dengan melestarikan budaya, di mana melestarikan budaya ini merupakan wujud rasa cinta tanah air dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Kemudian hubungannya apa? Melestarikan budaya dengan mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak semuanya, jika budaya bangsa terjaga dan lestari, maka bangsa kita tidak akan kehilangan identitasnya sebagai bangsa yang kaya, sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Dengan melestarikan budaya, berarti kita telah berusaha menegakkan kemerdekaan bangsa ini. Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan bisa kita lakukan dalam cinta tanah air seperti yang tadi sudah dikatakan, yaitu melestarikan budaya, hidup rukun dan gotong royong, menjaga kelestarian lingkungan, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi generasi yang berguna untuk nusa dan bangsa. Kemudian menciptakan kerukunan antar umat beragama. Upaya lainnya adalah dengan membina persatuan dan kesatuan. Contohnya, berteman dengan siapa saja, tidak memaksakan kehendak orang lain, membersihkan lingkungan dengan bersama-sama, mempelajari kesenian daerah lain, kemudian kalian harus saling menolong tanpa membedakan suku atau apapun perbedaan yang ada di antara kita. Upaya selanjutnya yaitu rela berkorban. Berkorban di sini contohnya yaitu kita rela untuk menolong dengan harta kita, dengan tenaga ataupun dengan pikiran kita. Kemudian bersedia mengalah kepada adik atau bahkan kepada teman sekalipun. Yang ketiga, contoh lainnya adalah membantu tetangga yang membutuhkan atau siapapun orang yang ketika kita temui membutuhkan bantuan kita. Selanjutnya adalah materi utama yang akan disampaikan, yaitu pada pertemuan hari ini tentang upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Menurut anak-anak semuanya, apa yang dimaksud sejahtera? Sejahtera berarti memiliki kehidupan yang baik, kondisi orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai. Padahal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan negara salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Setelah menyaksikan tayangan video tadi, menurut anak-anak semuanya, apakah warga negara Indonesia saat ini sudah sejahtera seluruhnya? Ya, jawabannya adalah belum seluruhnya sejahtera. Kenapa belum sejahtera? Karena masih banyak kemiskinan, masih banyak kejahatan, sehingga rakyat Indonesia masih banyak yang kelaparan, yang masih kekurangan makan, kemudian kita juga
masih dalam kondisi tidak aman karena banyaknya kejahatan. Dan biasanya kejahatan itu terjadi karena banyaknya kemiskinan. Sehingga orang terpaksa berbuat kejahatan demi sesuap nasi, ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk membangun masyarakat yang sejahtera? Yang bisa dilakukan terutama oleh pemerintah, yaitu yang pertama, meratakan pembangunan. Contohnya dengan membuat tol listrik, alat transportasi massal, dibuatnya bendungan, perumahan, dan jalan tol. Dengan meratakan pembangunan di seluruh pelosok negeri, insya Allah kesejahteraan akan tercapai. Yang kedua adalah perbaikan fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat banyak. Contohnya ada taman, jalan raya, dan saluran air. Fasilitas umum dibangun oleh pemerintah dari dana pajak dan retribusi. Oleh karena itu, pemerintah dan kita semuanya punya kewajiban untuk membangun, merawat, dan memperbaiki fasilitas umum untuk kehidupan yang sejahtera. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah wajib untuk menyediakan pendidikan yang baik untuk masyarakatnya. Karena pendidikan merupakan kunci untuk mencapai kesejahteraan. Yang keempat adalah memperbanyak lapangan kerja. Pengangguran adalah masalah yang harus dihadapi. Karena banyak pengangguran akan banyak kemiskinan dan kejahatan. Sehingga perlu adanya perbaikan iklim bisnis dan mendorong inovasi kreativitas masyarakat sehingga banyak lowongan pekerjaan dan profesi-profesi baru. Yang kelima, memperbaiki fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah dengan menghadirkan pusat kesehatan masyarakat di setiap daerah dan kita juga atau pemerintah juga harus meningkatkan fasilitasnya. Hal lainnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memberi jaminan keamanan. Setiap negara punya program dan petugas untuk menjamin keamanan warganya. Dengan kondisi yang aman, masyarakat dapat beraktivitas dengan aman sehingga kesejahteraan pun tercapai. Itulah upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Yang bisa kita lakukan, yang pertama, saling toleransi atas perbedaan dari masing-masing, kemudian saling menghormati walau kita bertentangan. Yang ketiga, membayar pajak tepat waktu. Yang keempat, menjaga dan memelihara fasilitas umum. Yang kelima, saling menolong ketika kita menemukan orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan, baik itu harta, kemudian tenaga ataupun pikiran. Yang terakhir, ketika kita memiliki jiwa usaha atau seorang pengusaha atau seorang yang berwirausaha, kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mereka yang membutuhkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai sini dulu untuk pembelajaran hari ini, untuk materi hari ini. Silakan dibaca-baca kembali, dilihat lagi videonya. Kalau perlu ada yang ditulis, silahkan ditulis. Kalau ada catatan yang belum lengkap, silahkan catatannya dilengkapi. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan evaluasi terkait materi-materi yang sudah disampaikan dari awal semester 2 sampai pertemuan hari ini. Jadi silahkan oleh kalian dipersiapkan ya dengan sebaik-baiknya. Ibu beritahu dari awal agar bisa mempersiapkan lebih awal, agar bisa menghafal secara maksimal. Jadi silahkan dipersiapkan sekali lagi untuk pertemuan pekan depan, ujian dari materi yang sudah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Untuk pertemuan hari ini, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan semuanya. Semangat ya.